Untuk ibadah online kali ini kita membuat dalam bentuk talk show. Tujuannya adalah supaya kita lebih menelaah tema kita pada bulan ini, yaitu keluargaku adalah surgaku. Dan kali ini kita punya narasumber, yaitu Bapak Mika Lalang. Ya, kita udah tahu dia adalah wakil gembala YSCA Hope di Daan Mogot. Sebelum kita masuk dalam acara talk show, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk malam hari ini. Biarlah Tuhan, kami akan mencoba melakukan talk show dialog untuk firman-Mu supaya lebih tertanam dalam hati kami. Berikan kami hikmat akal budi-Mu supaya kami yang mendengar maupun kami yang membawakan renungan ini Tuhan boleh menjadi berkat dan firman-Mu akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan semua. Amin. Oke, kita nggak panjang lebarkan lagi. Kita akan bertanya nih kepada Pak Mika Lalang. Pak, tema kita ini adalah keluarga Tuhan. Yang jadi pertanyaan pertama nih, mengapa Tuhan itu menciptakan keluarga sebagai lembaga pertama yang diciptakan? Bagaimana? Ya, jadi kita tahu dalam Alkitab kisah tentang penciptaan di mana Tuhan menciptakan dunia dari segala isinya. Selama 5 hari Tuhan ciptakan segala sesuatunya. Setelah everything settle, Dia ciptakan. Hari ke-6 Tuhan ciptakan manusia. Kita sebut Adam, ya, Adam. Lalu Tuhan berikan tugas kepada Adam untuk menaklukkan bumi, ya, dunia. Kisahnya Adam juga diberi tugas memberi nama-nama binatang. Tapi setelah rupanya Adam tidak menemukan satu pun dari antara binatang-binatang itu yang cocok, yang sepadan sama dia, makanya dalam Kejadian 2:18 Tuhan berkata bahwa tidak baik bahwa seorang manusia itu seorang diri saja. Maka Tuhan ciptakan bagi manusia, bagi Adam, yaitu seorang penolong yang sepadan, yaitu Hawa. Nah, pada momen itulah Tuhan menciptakan keluarga di dalam dunia ini, dan Tuhan memberikan perintah yang pertama, yaitu beranak cuculah dan penuhilah bumi. Kenapa Tuhan menginginkan sebuah keluarga? Karena begini, ketika ada keluarga, baru di situ watak aslinya kelihatan, muncul. Apa pengujinya? Apa katalisatornya? Ketika terjadi konflik dalam keluarga, maka muncul itu wataknya. Maka nggak salah kalau Amsal bilang apa? Besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Ketika terjadi gesekan, ketika terjadi konflik, di situ karakter seseorang yang asli akan muncul. Maka ketika terjadi peristiwa Hawa jatuh karena godaan iblis, kemudian mereka mendapati diri mereka telanjang dan ketakutan akan Tuhan, maka akhirnya Adam mempersalahkan Hawa, ya, baru ketahuan aslinya. Sebelum ada keluarga, everything semua oke, semua nggak ada masalah. Tuhan mungkin melihat Adam secara fisik saja bahwa perfect, sempurna, karena ini gambar dan rupa saya. Tetapi jangan salah bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Artinya Adam berhak mengambil keputusan apapun, termasuk ketika pada momen sebenarnya dia tahu istrinya sedang digoda oleh iblis, dan Adam pun mendengar bahwa itu sesuatu yang salah. Tetapi Adam memilih untuk membiarkan itu terjadi, malah justru mempersalahkan Hawa atas pilihan Hawa. Nah, jadi sebenarnya kembali lagi, kenapa kita ada dalam keluarga? Mungkin Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini juga kadang-kadang bertanya, kenapa sih aku ada dalam keluarga? Coba aku seorang diri. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita, sehingga Tuhan menempatkan kita dalam satu keluarga. Karena Dia ingin membentuk kita menjadi manusia yang seutuhnya, yang memiliki kedewasaan dalam cara berpikir, memiliki kematangan dalam setiap mengambil keputusan, dalam menghadapi tantangan hidup dan lain sebagainya. Ya, kurang lebih mungkin seperti itu. Ya. Terus gini Pak, pertanyaan nih Pak. Kalau tadi dikatakan bahwa Hawa itu diciptakan tugasnya sebagai penolong, ya. Tapi
kalau dia sebagai penolong, kenapa dia sendiri yang membuat kita jatuh ke dalam dosa? Jadi pengertian penolong itu seperti apa? Oke, jadi begini. Pengertian penolong itu sebenarnya bukan pembantu ya. Nah, ini ada miskonsep sebenarnya dalam kehidupan banyak sekali rumah tangga Kristen ya. Saya ketemu dengan banyak suami-suami yang komplain bagaimana istrinya nggak mau menolong dia, baik pagi hari bangun tidur maupun malam sebelum tidur istrinya nggak mau tolongin dia. Banyak, tetapi seharusnya penolong ini dipahami dalam satu bentuk dia melengkapi, ya. Dia bukan hanya sekedar menolong, tapi melengkapi. Karena beda menolong dan melengkapi itu begini. Penolong itu dianalogikan sebagai sesuatu pihak yang harus selalu ada di sana untuk menolong saya, betul ya? Nah, tetapi ada kecenderungan negatif dari pihak yang ditolong, yaitu menggantungkan diri. Contoh, suami-suami suka mengharapkan istrinya sebagai penolong itu dengan begini, maunya pulang kerja, sepatunya dilepasin, ya kan? Lalu kopinya disiapin, air mandinya disiapin, lalu makanannya disiapin. Nah, kalau mungkin ya, saudara-saudara, kalau mungkin itu mungkin baru menikah pada minggu-minggu bulan-bulan pertama atau even mungkin setahun pernikahan. Masih manis ceritanya, masih manis. It's okay lah, it's okay. Tapi ada satu titik si penolong ini, istri akan teriak, aduh aku nih istri atau pembantu. Nah, jadi ini ada miskonsep. Padahal seharusnya bicara tentang suami istri, itu penolong artinya saling melengkapi, ya, saling melengkapi. Karena tidak ada derajat yang lebih rendah ataupun lebih tinggi di mata Tuhan. Suami dan istri itu sama. Siapa yang memandang derajat itu karena budaya. Nah, kita ini kan hidup dari berbagai macam suku. Yang suku ini menganggap laki-laki itu utama, ya, dan terima warisan laki-laki, yang perempuan nggak dianggap, nggak boleh terima warisan dan lain sebagainya. Karena istri nanti ikut laki-laki lain. Nah, budaya kita yang seringkali bertabrakan dengan konsep kebenaran firman Tuhan. Nah, sebagian besar orang Kristen mengenal kebenaran, berusaha membenturkan apa yang sudah dia hidupi dari masa dia di kampung, budaya itu yang dia saksikan setiap hari. Nah, itu yang akhirnya jadi salah kaprah pemahamannya. Jadi ingat ini HP Gideon ya, wanita atau istri kita itu sebagai penolong bukan berarti sebagai pembantu, ya. Tapi penolong itu yang tadi dibilang saling melengkapi, ya. Ada yang kurang dilengkapi, kemudian ya kita punya sesuatu yang cocok. Cocok itu bukan berarti mesti sama, ya. Jadi tapi kita saling melengkapi. Intinya seperti itu. Begini, saya punya satu analogi menarik tentang cocok dan suka. Ya, ini kita flashback sedikit lah. Zaman kita pacaran, biasanya pria lajang ataupun perempuan lajang suka milih calon suami atau istrinya itu yang dia suka, betul ya? Saya suka dia karena saya suka makan pempek Palembang, ya. Kok dia kalau bikin pempek enak, dia suka makan, cocok. Jadi nanti kalau kalian kita bikin pempek terus. Nah, seringkali yang kita sukai belum tentu cocok, ya. Mungkin kita suka dengan rumah yang mewah, tapi kalau kita tinggal di rumah mewah belum tentu kita cocok, karena kita orang yang nggak peduli sama keadaan rumah, akan jadi repot. Saya suka dengan mobil mewah, tapi kita nggak cocok. Kenapa? Rumah saya nggak ada di real estate, di kompleks kecil, gitu ya. Jadi yang kita suka belum tentu cocok. Lalu yang kita suka, apa yang kita sukai cenderung yang identik dengan kita, yang sama. Padahal konsep kecocokan menurut firman Tuhan itu sepadan ya tadi ya, itu saling melengkapi. Saya kasih contoh botol aqua ini. Botol aqua ini bentuknya dia lonjong, bulat, lubang di tengah, lalu ada dratnya. Nah, tutupnya itu bentuknya kayak begini, sama sekali nggak ini, sama sekali nggak sama. Nggak sama, ini berbeda. Tetapi kalau misalnya dua botol ini saya ambil yang sama, ini saya ambil ya Pak ya. Saya ambil dua yang sama, yang serupa dengan kita, ya kan? Nah, lalu saya berusaha jadikan mereka satu,
Ini nggak mungkin bisa, saudara-saudara. Nah, ini salah konsep berpikir bahwa selama ini waktu pacaran kayaknya kok cocok, ya kan? Saya suka Liverpool, dia suka Liverpool, ya kan? Jadi nanti tiap hari kita nonton sepak bola, cocok kayaknya. Tapi waktu itu masih pacaran, begitu hidup bersama, yang dikira cocok ternyata benar-benar nggak cocok. Kenapa? Karena identik. Saya suka cewek yang wataknya sama. Nah, tapi seharusnya dia harus dengan yang berbeda. Siapa yang memilih yang berbeda? Tuhan, saudara, yang sediakan buat kita. Kalau begini nih, cocoknya Tuhan begini loh. Yang berbeda tapi saling melengkapi. Nah, konsep kita yang sama dengan kita, tapi malah akhirnya kita sadar dia nggak bisa bersatu sama kita. Itulah sebabnya akhirnya terjadi putus tengah jalan. Ya, kita tidak bisa memaksakan istri atau suami kita harus sama seperti kita, nggak bisa. Misalnya kita tidurnya pagi, istri kita, suami kita atau istri pagi, belum tentu juga bisa. Karena masing-masing punya karakter yang berbeda, tetapi seperti tadi dikatakan, ilustrasinya jelas bahwa kita itu dibuat cocok, bisa melengkapi. Nah, itulah yang disebut penolong. Kalau tadi dilihat, botol aqua itu tidak jadi berfungsi sebagai botol aqua yang benar kalau dia nggak ada tutupnya. Begitu ada tutupnya, dia akan menjadi esensi sebenarnya di botol buat minum. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ya, oke. Terima kasih Pak Mika. Nah, sekarang kita bicara lagi nih. Sebenarnya dalam satu keluarga ini kita tuh kan lebih diutamakan hubungan, ya kan? Ya. Hubungan suami dengan istri, istri dengan suami, anak dengan orang tua dengan anak. Nah, yang menjadi pertanyaan ini, polanya itu bagaimana sih untuk membuat suatu hubungan keluarga kita itu menjadi, kalau istilahnya itu keluarga yang harmonis, gitu. Ya. Jadi begini, hubungan itu sangat penting di mata Tuhan, ya. Makanya ada frase berkata Christianity is not a religion. Ya, kekristenan bukan religion agama, but Christianity is a relation, hubungan. Makanya secara gamblang orang lihat salib itu bicara hubungan vertikal dan horizontal. Inti dari rumah tangga itu, perhatikan ya saudara, inti dari rumah tangga itu suami dan satu istri. Suami dan istri itu inti rumah tangga. Nah, anak-anak itu sebenarnya hanya follow, hanya mengikuti. Mereka bonus, mereka tambahan. Orang dunia bilang anak itu titipan Tuhan. Tapi memang itu betul. Karena anak-anak akan bertumbuh besar, berkembang, dan melihat, menghargai, belajar cara membangun hubungan. Lihat dari siapa? Papa dan mama, orang tua. Jadi sumbernya, maka saya bilang kuncinya adalah suami dan istri. Bagaimana suami bisa menempatkan posisinya dalam menghargai wanita sebagai istrinya di mata anak-anak sejak anak-anak usia dini, ya sejak bayi bahkan mungkin sejak dari dalam kandungan. Makanya sangat berbahaya bagi suami-suami apabila memperlakukan istrinya dengan semena-mena, dan sebaliknya sangat berbahaya jika istri memperlakukan suaminya ya semena-mena juga. Nah, ini sesuatu yang kadang-kadang menjadi pola yang biasa, aku kalau ngomelin istriku begitu udah biasa. Tapi tanpa sadar sebenarnya orang tua sedang memberikan harta warisan yang luar biasa salah kepada anak-anak, yaitu cara hidup. Nah, sekali lagi ya, Yesus pernah berkata bahwa aku pergi untuk meninggalkan jejakmu dan aku ingin kamu mengikutinya. Nah, keteladanan ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Bahkan Amanat Agung berkata, segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu, yang telah kau lihat daripadaku, Tuhan bilang lakukanlah itu. Nah, lebih bahaya lagi kalau suami dan istri memberikan contoh teladan baik dalam cara berpikir, dalam perkataan, dalam perbuatan yang jauh dari standar kebenaran firman Tuhan. Sebab anak-anak itu seorang peniru yang ulung, ya. Beberapa minggu lalu kita belajar bagaimana anak lihat dan dia akan menyaksikan itu dan dia lakukan hal yang sama. Ya. Anak saya sendiri, cara dia nuding orang, cara dia ngomong, kata-kata yang dia ucapkan dalam keterkejutan, wow, itu sama persis ngikutin dengan cara saya sebagai papa. Jadi memang pola hubungan yang baku tidak ada,
tetapi standar patokannya yaitu Kristus sendiri. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa hidup di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi tidak ada suami yang menjadi patokan untuk hidup. Karena begini, saudara harus mengerti, dalam keluarga Kristen yang ada di Alkitab, mulai dari Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, dan seterusnya, semua keluarga yang ditunjukkan kepada kita, mereka punya kelebihan banyak. Tapi jangan salah, keluarga ini masing-masing juga memiliki banyak sekali kekurangan. Jadi menurut saya sebenarnya tidak ada figur bapak yang sempurna yang bisa kita ikutin. Sebab waktu kita akan follow satu pribadi saja di dalam Alkitab sebagai bapak, nanti pada masuk momen atau bagian kejatuhan jadi repot. Ya. Jadi mending tadi 1 Yohanes 2 ayat 6 bahwa barang siapa hidup di dalam Kristus, dia wajib hidup sama seperti Kristus. Itu saya tidak sedang berbicara fungsi, tapi saya bicara watak, karakter, sifat. Ya, kalau fungsi jelas, bapak harus berfungsi sebagai bapak mendidik, suami harus berfungsi sebagai suami, yaitu mengasihi istri. Sebaliknya, istri berfungsi sebagai istri, melayani suami, menghibur suami, dan menjadi kekuatan buat suaminya, dan seterusnya. Oh, jadi ini ya, bapak-bapak, ibu-ibu nih ya, kita sudah dijelaskan tentang hubungannya. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan buat anak-anak kita, di depan anak-anak kita, hati-hati, kita jangan suka meremehkan. Ketika kita suka berantem, ketika kita suka berdebat dengan istri atau dengan suami, keadaan-keadaan itu akan berbahaya kalau kita biarkan dan anak-anak melihat. Jadi begini Pak, kembali ke teladanan, saya teringat sesuatu bahwa dalam sebuah prinsip tentang pola pengasuhan anak ya, ini nggak apa-apa ya sehingga ya. Jadi begini, anak-anak itu akan melakukan perkataan kita, tetapi dia tidak mau nurut sama kita kecuali dia melihat bahwa kita melakukan. Sebagai contoh paling gampang, kita nggak akan pernah bisa memaksa anak untuk memakan sayuran kalau anak nggak pernah lihat kita makan sayuran. Nah, jadi memang ini tugas berat sekali buat orang tua dalam membentuk sebuah hubungan. Misalnya dilarang memaki, tapi sang anak melihat kalau bapaknya memaki ibunya, makiannya seperti itu. Luar biasa. Nah, ini hal ini saudara menjadi sesuatu yang sama sekali nggak boleh dilakukan. Begitu juga istri-istri yang kadang-kadang memaki suaminya di depan anak-anak, lalu ketika anak-anak memaki temannya, mamanya nggak boleh. Nah, ini mengerikan sekali kalau anak akan bilang, tapi mami ngomongnya begitu sama papi. Nah, ini repot. Jadi memang salah satu tanggung jawab terbesar orang tua ialah dibaca oleh Tuhan. Ketika dalam rumah tangga dikaruniai anak, yaitu harus mau belajar meluluh lantakkan egonya. Begitu. Jadi satu lagi pelajaran, keluarga itu ternyata membentuk karakter, entah itu suami, entah itu istri, dan kita berusaha menjadi teladan buat mereka semuanya. Tapi ingat ya, bapak-bapak ibu sekalian, menjadi teladan itu bukan berarti kemudian kita menyuruh anak untuk menjadi seperti kita. Ingat nih, ya, atau bahkan mungkin ada beberapa orang tua tuh yang menginginkan kamu mesti lebih pintar dari papi, kamu mesti lebih hebat dari mami, kamu harus bagaimana. Nah, dalam kondisi seperti itu bagaimana itu Pak? Ya, jadi begini, saya pernah berjumpa dengan satu keluarga yang memang kita di Jakarta kan rata-rata kita ini pendatang, ya hanya sekian persen lah yang memang asli Jakarta. Nah, akan bicara dulu waktu saya di kampung, saya pengen belajar drum, saya pengen bisa bahasa Jerman, saya pengen ini, saya pengen itu, tapi saya nggak bisa. Ya, nah sekarang nih saya udah kerja keras, saya diberkati Tuhan, saya ada sedikit uang, saya tidak mau anak saya menjadi orang yang dibilang kampungan ya. Jadi anak saya harus kursus bahasa Inggris, kursus keyboard, kursus drum, kursus vokal, kursus macam-macam, semua, sehingga anak ini satu kali mengatakan kepada orang tuanya bahwa papi telah merenggut kebahagiaan. Maka terkejutlah orang tua. Nah, saudara-saudara, diperlukan hikmat untuk kita memahami. Ini kompleks Pak, karena begini, dunia ini bergerak begitu luar biasa dan progres pergerakan. Zaman angkatan kita tahun 90-an, mungkin seorang anak yang punya kelebihan menjadi sesuatu yang luar biasa.
Tapi kalau kita perhatikan anak sekarang, justru anak-anak kecil gak usah disuruh, mereka sudah bisa menunjukkan bakatnya masing-masing tanpa dikejar. Nah, artinya apa? Orang tua harus mulai melihat bahwa setiap anak itu istimewa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikan satu, dua, bahkan lebih keterampilan-keterampilan spesialisasi yang luar biasa dalam diri anak. Anak-anak ini semua adalah harta karun. Jadi kita gini loh, anak-anak itu ibarat harta karun yang terpendam dalam gunung. Nah, orang tua kita diberi tugas supaya kita bisa mengidentifikasi harta apa yang ada di dalam gunung anak ini. Nah, kalau anak ini emas, saudara-saudara, kita orang tua harus berdoa kepada Tuhan, minta diberikan peralatan yang cocok untuk menggali emas. Kalau dia punyanya uranium, kita nggak bisa pakai emas. Kita harus berdoa kepada Tuhan, minta peralatan untuk mengolah uranium ini. Jadi beda-beda Bapak Ibu. Kita nggak bisa paksakan. Jadi begini, ini angkatan 90-an, termasuk saya. Saya zaman dulu lulus sekolah cita-citanya jadi kayak papa saya, militer. Saya daftar angkatan hampir 5 kali tapi gagal terus. Tanpa saya sadar, saya sering ditegur istri saya. Saya paksakan anak saya untuk menonton hal-hal yang berbau militer. Saya ajar anak saya lagu-lagu militer. Somehow dia suka, tapi kadang-kadang dia nggak mau. Dan pada momen anak saya nggak mau, hati saya kecewa. Sedikit kecewa, tapi istri saya bantu saya, tegur saya, kan yang mau jadi tentara bukan dia, tapi kamu. Jadi ingatlah saya. Ya, jadi begini, pada waktu saya berusaha untuk membuat anak saya menjadi seperti, paling tidak seperti saya, atau istri saya tegur saya, itu kan bukan dia yang mau, tapi kamu yang mau. Nah, jadi saudara, jangan sampai kita terjebak dengan pola tradisi. Karena gini, bahkan untuk menghajar anak, mendidik anak pun kita akan terapkan prinsip yang sama dengan zaman dulu waktu papa-papa kita pukul kita karena kenakalan itu. Saya pernah ingat, dulu saya pernah mencuri pisang. Dan bapak saya suruh anak 5 berbaris, disuruh hormat sambil mengucapin janji tidak akan curi pisang. Nah, tanpa saya sadari, prinsip ini, hukuman ini saya lakukan pada anak. Ini kecenderungan kita. Tapi setelah saya sadar, akhirnya saya ngerti kok saya nggak bisa lakukan ini. Ada satu firman yang saya terberkati, yaitu Hosea 6 ayat 1. Seperti Tuhan itu datang kepada kita seperti menerkam kita, tapi dia menyembuhkan kita, memukul dan membalut. Saya ingat dulu waktu kecil, habis dihajar, orang tua nggak pernah memberikan penjelasan kenapa saya salah, dan tidak ada rekonsiliasi. Tapi sekarang saya ngerti, setiap kali habis beri punishment saya perlu membaca. Tapi intinya begini, anak-anak unik dan istimewa, Tuhan sudah berikan kepada mereka talenta spesialisasi yang luar biasa, berikan kepada mereka kesempatan untuk bertumbuh seperti yang Tuhan tanam di hati mereka. Jadi biar mereka sesuai dengan bakat dan talenta mereka, jangan dipaksakan untuk menjadi seperti yang kita mau. Betul. Gitu ya. Oke, nah sekarang begini nih Pak Mika, kita kan belajar dalam subtemanya itu kita belajar dari Yusuf. Nah, kalau menurut Pak Mika, masa kecil Yusuf itu bagaimana sih? Kalau kita lihat kan sebenarnya Yusuf itu anak yang sombong loh waktu kecil. Gimana tuh kira-kira? Ya, sebenarnya keangkuhan Yusuf ada, tapi ada penopangnya. Kenapa? Karena Yusuf merasa angkuh karena dia merasa dari semua saudara-saudaranya dia yang paling disayangi, yang paling diperhatikan. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat ada dasarnya. Karena di kisah Yusuf, saya ingat bahwa dikatakan, dan Yusuf selalu menceritakan kejahatan kakak-kakaknya. Fine, Yusuf disebut sedikit arogan, ya, arogan. Tapi kenapa arogan? Yusuf arogan pada waktu dia pamer jubahnya, lalu pada waktu dia menceritakan mimpinya. Tetapi menurut saya sebenarnya Yusuf tidak sedang dengan arogansinya, dia sebenarnya dengan ketulusannya, tetapi sudah didasari dengan ketidaksukaan dari kakak-kakaknya, kecemburuan. Jadi gini, Yusuf itu, masa kecil Yusuf, saya percaya begini, tradisi Yahudi sejak
zaman dulu mengajarkan supaya itu diceritakan turun-menurun. iya. Ya, sebab Alkitab hanya mencatat Tuhan datang kepada Adam, lalu Tuhan berfirman kepada Kain, dan selanjutnya kita tidak melihat Alkitab menceritakan secara detail. Tapi kita percaya bahwa mulai dari Adam, Adamlah yang mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana beribadah kepada Tuhan dan memberi korban. Saya percaya Yakub juga mendidik 12 anaknya, ya, 12 anaknya dididik, tapi rupa-rupanya pilihannya jatuh kepada Yusuf karena Yusuflah yang mendengar apa yang orang tua katakan. Salah satunya ketika Yusuf selalu menceritakan kejahatan kakak-kakaknya. Memang dia dimanja. Kenapa dimanja? Karena orang tuanya punya dasar. Menurut orang tuanya dari semua saudara, Yusuflah yang paling bisa dipercaya. Jadi ternyata Yusuf itu korban bullying juga ya. Betul, ya, betul. orang tua dan kakak-kakak. Terus perubahan karakter nih Pak, dari Yusuf kecil menjadi Yusuf yang kemudian tahan godaan dari Potifar, dengan paling susah nih, terutama untuk laki-laki yang lagi masa akil balik, yang lagi kira-kira lagi membara gitu loh. Nah, itu bagaimana itu Pak, bisa langsung dia bisa mengatasi, itu kan hal yang aneh juga ya. Ya, oke. Alkitab memang tidak mencatat secara jelas bahwa Yusuf itu seperti Daniel ya. Kalau Daniel, Alkitab akan menceritakan dia punya hubungan dengan Tuhan. Tetapi paling tidak dari apa yang dijelaskan Alkitab ketika Alkitab mengatakan dan Yusuf selalu menceritakan kejahatan yang diperbuat kakak-kakaknya. Amsal 1 ayat 7 berkata bahwa permulaan hikmat ialah takut kepada Tuhan. Yusuf ini, makanya tadi saya bilang, ketika Yakub sebagai bapak pada waktu itu mendidik anak-anaknya dengan menceritakan bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah Yehova, Allah yang hidup dan lain sebagainya, Yusuflah satu-satunya anak yang mengambil pilihan untuk taat kepada perintah dan hukum yang diberikan. Maka dia mendengar, bukan hanya mendengar, tapi dia mempraktekkan. Dengan apa? Dia melatih dirinya sejak dari kecil untuk hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Dan akhirnya saya percaya dari mana dia bisa takut akan Tuhan? Karena ada usaha Yusuf dari kecil untuk dia berusaha mengenal Tuhan. Buktinya apa? Dari semua saudara, hanya Yusuf yang diberi visi oleh Tuhan. Diberi mimpi. Artinya apa? Terbangun hubungan antara Yusuf dengan Tuhan secara pribadi. Yusuf sudah mengenal Tuhan. Termasuk ini yang menjadi dasar bagaimana mungkin seorang remaja seperti Yusuf tahan menghadapi derita emosi pada waktu dia harus dibuang di sumur, dia diseret ke Mesir, dia dikhianati dan lain sebagainya. Pertumbuhan karakter yang terjadi dalam diri Yusuf tidak semata-mata terjadi. Ya, kita tahu 1 Korintus 10 ayat 13 berkata bahwa percobaan yang kita alami ialah percobaan biasa. Firman itu tidak berlaku kepada manusia dalam era modern, tapi itu juga cocok apa yang terjadi dengan Yusuf. Kenapa Tuhan izinkan Yusuf mengalami keadaan-keadaan yang menyedihkan? Karena sepengenalan Tuhan akan Yusuf, Yusuf kuat melalui. Jadi boleh diambil satu kesimpulan begini, Yusuf bisa kuat dalam menghadapi berbagai macam godaan itu, bahkan pada saat dia menderita sekalipun dia tidak pernah menyangkal Tuhan. Itu karena didikan yang dia dengar pada waktu kecil, mulai dari ayahnya si Yakub dan mengajarkan kepada dia, dan dia yang menerima semua itu. Betul. Jadi bapak-bapak ibu-ibu sekalian, pesan yang dapatkan dari Yusuf ini adalah kita harus mengajar anak-anak kita itu dengan firman. Ya. Karena hanya dengan firman itu kita nggak tahu apa yang terjadi nanti. Masa depan mereka kita nggak tahu. Masa depan anak-anak kita untuk jadi apa kita nggak tahu. Tapi ketika kita ajarkan mereka dengan firman Tuhan sama seperti Yusuf, maka firman itu akan terus menjadi rema buat mereka. Sehingga terbentuklah karakternya yang oke. Jadi ingat ya bapak-bapak ibu sekalian, sampai sekarang ini jangan susah payah mikirin anak, beliin rumah buat warisan dia, beliin harta, beliin mobil, jangan. Tapi berikan dia warisan iman, itu yang penting. Nah terus satu lagi nih Pak, ini
Kak, ini yang saya mau nanya nih, yang terakhir nih. Ya. Pada masa kemudian Yusuf dia menikah, kan dia jadi penguasa di Mesir, istrinya kan orang Mesir. Ya. Itu bagaimana itu? Padahal kan katanya kalau kita menikah, kita cari pasangan kita harusnya yang sepadan katanya. Penolong yang sepadan, harus yang seiman katanya. Nah ini bagaimana nih? Ya, kita harus memahami konteks pada waktu itu, ya. Pada waktu itu Yusuf diangkat menjadi kepala dari perbendaharaan di tanah Mesir, yang dengan kata lain jadi orang nomor 2 Ya. kepercayaan Firaun. Nah, dalam budaya zaman dulu, kerajaan Mesir kuno, bahkan mungkin dalam kerajaan-kerajaan sesudahnya, menikah dengan permaisuri itu bukan sekedar bicara tentang keinginan daripada seseorang, tapi kadang-kadang kalau kita raja, tidak ada seorang pun yang bisa menolak. Satu. Yang kedua adalah budaya bangsawan kerajaan itu begini, kalau bangsawan mau nikah dengan rakyat biasa itu melanggar peraturan gitu. Sehingga begini, maksud saya gini, waktu Yusuf mau diangkat jadi ketua perbendaharaan tanah Mesir, untuk mengokohkan jabatan Yusuf sebagai itu, maka sama Raja Firaun dipercayakanlah istrinya menyambing hidupnya sebagai ahli waris kerajaan. Nah, ini prinsip-prinsip yang seharusnya kita pahami di luar konteks tentang gelap nggak bisa bersatu dengan terang. Ini kasus khusus nih, ya. Karena menurut saya bukan Yusuf yang mau menikahi dia, tetapi itu sudah ditentukan oleh raja yang pada waktu itu memang ya situasionalnya seperti itu. Jadi mungkin gini ya, ada exception, ada pengecualian dari Tuhan. Kadang kalau kita mikirnya kan pakai kacamata kita, Yusuf kan mendapat perkenanan Tuhan. Lah kalau Yusuf melanggar perintah Tuhan, gelap dan terang nggak bisa bersatu, Yusuf nikah sama orang kafir, apakah perkenanan Tuhan nggak berkurang? Nah, saya rasa bukan begitu, ya, karena kondisinya adalah memiliki muatan politis pada waktu itu. Tapi gini, jangan salah, dan itu membuktikan bahwa Yusuf tetap diperkenan oleh Tuhan. Budaya yang Yusuf dapat dari bapaknya yang mengumpulkan anaknya dan mendidik anaknya dengan benar, mengenal Tuhan yang benar dan menceritakan apa yang Tuhan lakukan seperti yang diperintahkan Tuhan dalam Ulangan 6, ya, tulis di tiang pintu, di lenganmu, diikat di paha dan lain sebagainya. Itu Yusuf lakukan kepada dua putranya, Manasya dan Efraim, sehingga kita tahu bahwa Manasya dan Efraim masuk dalam suku-suku Israel yang menerima berkat langsung daripada Tuhan. Dan itu nggak gampang, karena kan artinya gini, ada cacatnya, ini kan keturunan Mesir, tetapi ya sekali lagi itu hak prerogatif Tuhan, siapa yang bisa menjadi penasihat Tuhan. Nah itu yang luar biasa dari Yusuf seperti itu. Memang Yusuf nggak masuk karena ada penafsiran yang mengatakan bahwa Yusuf sudah tercemari dengan Mesir, tetapi keturunannya tetap diperkenan. Ya, jadi begitu ya Bapak-bapak Ibu sekalian. Intinya adalah iman dari Yusuf. Jadi sebenarnya begini, kita memang kalau cari jodoh itu memang harus yang sepadan, yang seiman. Tapi seiman itu bukan KTP-nya doang sama, bukan. Tapi dia udah lahir baru dulu, kedalaman imannya sampai gimana. Itu yang mesti kita pelajari. Makanya banyak orang yang bilang juga, itu sama-sama satu agama juga percaya juga, akhirnya begitu. Ya karena itu, karena tidak diajar. Bicara tentang perceraian, Pak, ini begini, saudara-saudara, kasus perceraian ini cukup mengerikan. Tapi yang saya mau tegaskan di sini bahwa bapak dan ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu harus kembali kepada hakikat pernikahan itu sendiri. Ini kan kita konteksnya pengen membangun rumah tangga yang kuat. Rumah tangga yang kuat itu bukan berarti anak-anak yang ramah minum, tapi dimulai dari bapak dan ibu yang sepakat kembali mereposisi dirinya di hadapan Tuhan bersama-sama sebagai suami istri yang sepakat untuk menjalankan rumah tangga yang benar di hadapan Tuhan. Jadi kuncinya cuma satu, yaitu sang suami dan istri mau kembali menerima sama-sama kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kakak saya dulu nasihati saya, waktu kamu belum menikah, kamu coba belajar lihat cewek-cewek itu dengan mata terbuka, lihatlah jangan kelebihannya, tapi kekurangannya. Kekurangannya perhatikan cara dia
ngorok. Ya nggak ngorok, pacaran sih enggak ya, maksudnya cara dia marah, cara dia ngambek, cara dia mengelola keuangan, cara dia mengutang kiri kanan, cara dia belanja uang. Penampilannya kali ya. Bukan. Oh, bukan. Justru tidak boleh melihat Oh, penampilan. itu nggak boleh. Karena Makanya kita nggak boleh lihat. karena setiap Bulu orang matanya. akan memilih pasangan hidup mencari kelebihannya. Iya. Ya kan, cari yang ganteng, yang kaya, yang cantik. Salah justru. Lihatlah kekurangannya dulu. Oh, ini laki-laki kalau marah suka kaplokin. Lihat kekurangannya. Lalu dihitung kira-kira kalau saya mau hidup sama laki-laki yang suka gampar muka orang kalau marah, sanggup nggak saya hidup selamanya sama dia? Nah, setelah mengukur kekurangan, tentukan pilihan, nikah nih. Begitu menikah, buka mata lebar-lebar, jangan pernah lagi lihat kekurangan, tapi lihat kelebihan. Nah, ini konsep yang terbaru untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Bapak-bapak dan ibu-ibu mulai sekarang ini jangan lagi lihat kekurangan pasangan. Lihat kelebihannya. Betul, ya. Tapi Ya. bukan kelebihan 10-20 kilo ya. Itu kelebihan berat badan. Sedangkan yang kita bicarakan di sini adalah kelebihan karakter. Betul, Ya. sifat-sifatnya. Sifatnya, apanya, pasti ada deh kelebihan. Oke, Pak Mika, mungkin kita nggak panjang lebarkan talk show kita kali ini. Kita mengambil satu kesimpulan, ya. Pertama, bahwa hubungan suami istri dikatakan laki-laki dan perempuan sebagai penolong itu bukan sebagai pembantu. Kita berbeda, tapi kita disatukan untuk menjadi satu, menyempurnakan satu dengan yang lain. Yang pertama, yang kedua, hubungan antara anak, orang tua, suami, istri yang harmonis itu kita mesti mengerti masing-masing hubungan itu. Untuk anak-anak juga kita tidak bisa menjadikan mereka harus sama seperti kita, tapi biarkan mereka untuk menjadi seperti yang mereka mau sesuai dengan talenta mereka. Kemudian kita belajar dari Yusuf banyak hal. Yang pertama adalah pelajaran ajaran firman Tuhan itu yang harus ditanamkan supaya nanti itu akan berubah, akan mendidik karakter mereka sehingga mereka akan tetap bersama dengan Tuhan, tetap memiliki iman yang kuat sampai kapanpun, dan itu adalah warisan yang paling sejati. Oke Pak Mika, kita selesai dan silakan Pak Mika untuk berdoa. Baik. Dalam doa. Ya, mari kita berdoa ya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini kami berdoa mengucap syukur kalau Tuhan menempatkan kami dalam posisi kami masing-masing, baik sebagai suami, baik sebagai istri, baik sebagai bapak maupun sebagai ibu bagi anak-anak kami. Kami berdoa mohon tuntunan Tuhan. Kami sadar bahwa tidak ada satupun dari antara kami yang sempurna. Amin. Tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, demikian juga tidak ada di antara kami pun yang menjadi orang tua sempurna. Tapi kami semua punya hati yang mau dibentuk, hati yang mau rela untuk belajar daripada Kristus yang adalah sumber dari segala-galanya, yang adalah teladan bagi kami semua. Bagaimana kami boleh menjadi manusia seutuhnya, bukan seperti yang diingini oleh pasangan kami atau anak-anak orang tua kami, tapi menjadi manusia seperti yang diingini Kristus sendiri untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tolong kami Tuhan, khususnya supaya kami belajar untuk memberi kepada hidup kami, pikiran kami, mata telinga kami, semua yang benar, semua yang suci, semua yang mulia, semua yang adil, tulus, dan yang manis, dan segala yang disebut kebaikan. Ajar kami untuk memasukkan semua kebenaran, memasukkan semua kebaikan, yang manis, yang indah-indah itu semua yang datangnya dari sumber segala sumber, yaitu firman Tuhan, ke dalam hidup kami, pikiran kami, imajinasi kami, pendengaran kami, hati dan jiwa kami, ke sumsum batulan dan darah kami, sehingga dengan demikian setiap pemikiran kami, setiap perkataan kami, setiap perbuatan kami dilandasi oleh kebenaran firman Tuhan. Kaidah yang utama, yang benar dan tidak pernah salah. Tolong setiap kami Tuhan, supaya kami semua back to Bible, kembali kepada kebenaran yang hakiki, bukan kembali kepada budaya dan tradisi orang tua dan suku-suku kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni jikalau selama ini kami keluar dari firman Tuhan, lebih mendengar dongeng tahyul nenek-nenek moyang kami, budaya-budaya kesukuan kami,
tradisi-tradisi keluarga kami yang sudah begitu kuat, sehingga kami harus berani menerobos itu dan berjalan sesuai kebenaran firman Tuhan. Maka kami akan kembali kepada keluarga yang orisinil sebagaimana Tuhan ciptakan dan kehendaki untuk ada di tengah dunia. Terpujilah nama-Mu, berkati setiap keluarga jemaat-Mu, suami, istri, anak-anak, orang tua, supaya mereka boleh bersatu dan kembali mengasihi serta melayani Tuhan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima doa berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta damai sejahtera dari Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang di awan-awan menjemput kita ke surga yang mulia. Semua orang percaya, mari katakan sama-sama. Amin.